lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Kita lanjutkan pembahasan tentang limit fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar bentuk tak tentu. Nah, misalkan kita diberikan fungsi fx sama dengan limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, maka akan menjadi seperti ini, seperti yang sudah kita pelajari pada materi limit di pertemuan sebelumnya. Jadi kita substitusikan angka 1 ke fungsinya ini. Jadi seperti ini dan hasilnya 0/0. Nah, karena diperoleh nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan 1 adalah 0/0 yang merupakan bentuk tak tentu, maka kita tidak bisa menentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 1 karena 0/0 itu kan nilainya adalah tak terhingga. Jadi kita tidak bisa menentukan hasil dari fungsi tersebut. Nah, dengan pendekatan limit x terhadap 1 diperoleh nilai pendekatan fungsi f1. Nah, nilai pendekatannya di sini sudah ada daftarannya. Di sini kita mulai pendekatannya x, kita mulai dari x-nya 0, 0,5 dan seterusnya sampai mendekati 1. Kemudian dari arah kanan kita mulai dari 2 ya. Kita ganti x-nya dengan mendekati 1 juga seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, dari tabel di atas tampak bahwa x mendekati 1 diperoleh fx mendekati 2. Jadi di sini untuk yang mendekati 1 kan 0,99 untuk dari yang arah sebelah kiri. Di sini ada 1,99 ya untuk fungsinya hasilnya. Kemudian untuk yang dari arah kanan itu hasilnya adalah 2,01. Maka itu untuk x yang mendekati 1 diperoleh fx-nya mendekati 2. Berarti limit x mendekati 1 fx itu adalah sama dengan 2. Namun secara aljabar nilai limit fx untuk x mendekati 1 dapat ditentukan dengan metode penfaktoran. Jadi kita bisa mengerjakan limit dengan hasilnya nanti 0/0 itu bisa menggunakan metode penfaktoran. Caranya seperti ini. Ini limit x mendekati 1 dari fx. Fx-nya tadi kan x kuadrat min 1 per x min 1. Kemudian kita faktorkan untuk x kuadrat min 1-nya jadi x plus 1, x min 1. Kemudian dari pembilang dan penyebutnya ada yang sama nih, x min 1 di bawah juga x min 1. Maka kita coret atau kita sederhanakan. Jadi limit x mendekati 1, x plus 1. Nah, tinggal kita substitusikan sekarang. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Sama hasilnya dengan cara yang pendekatan tadi. Seperti itu. Nah, ini kita sederhanakan. Oke, jika fungsi fx mengandung bentuk akar, maka dikalikan dahulu dengan sekawannya, kemudian baru difaktorkan. Jadi nanti ada bentuk fungsi yang mengandung akar, kita kalikan dengan sekawannya. Lanjutkan ke contoh soal biar agar lebih jelas. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Nah, kita punya limit x mendekati 3 dari x kuadrat plus 4x min 21 per x min 3. Nah, penyelesaiannya di sini pertama kita yang sudah kita ketahui, kita mensubstitusikan 3 ke fungsinya. Hasilnya adalah 0/0. Nah, kalau 0/0 berarti dia tidak menentukan nilai atau tidak bisa ditentukan nilainya. Maka kita menggunakan cara pemfaktoran. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita faktorkan x kuadrat plus 4x min 21 kita faktorkan menjadi x min 3 x plus 7. Nah, di sini kita bisa lihat ada dari pembilang dan penyebut yang sama. Nah,
Ini difaktorkan ya. Nah, kita coret yang atas dan yang bawah. Maka menjadi limit X mendekati 3 dari X plus 7. Kita substitusikan, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya, yaitu limit X mendekati min 2 dari X kuadrat min 6X min 16 per 2X kuadrat plus 3X min 2. Penyelesaiannya kita cek dulu menggunakan langsung disubstitusikan. Ternyata hasilnya juga 0 per 0. Artinya dia tidak dapat menentukan nilai. Maka kita menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kita faktorkan. Nih, X kuadrat min 6X min 16 kita faktorkan menjadi X plus 2X min 8. Kemudian yang bawah 2X kuadrat plus 3X min 2 kita faktorkan menjadi X plus 2X min 1. Dari pembilang dan penyebut juga ada yang sama. Nah, kita sederhanakan. Oke, difaktorkan ya tadi. Nah, kita sederhanakan, kemudian menjadi limit X mendekati min 2 dari X min 8 per 2X min 1. Oke, kita substitusikan min 2. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada limit X mendekati 0 dari X per 2 min akar 4 min X. Kalau kita coba penyelesaiannya dengan mensubstitusikan langsung 0 ke fungsinya, maka hasilnya juga 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, yaitu tidak dapat menentukan nilai. Nah, maka penyelesaiannya di sini, ingat kalau tadi ada mengandung bentuk akar, maka kita kalikan dengan sekawannya. Nah, seperti ini. Jadi dikalikan sekawan. Sekawan itu adalah, di sini kan yang mengandung akar kan penyebutnya 2 min akar 4 min X. Nah, sekawannya adalah 2 plus akar 4 min X. Jadi kalau di sini itu min, sekawannya adalah plus. Kalau di sini plus, sekawannya adalah min. Seperti itu. Nah, dikalikan dengan sekawannya. Nah, ini lanjut ya, kita kalikan di sini. Jadi X dikalikan 2 plus akar 4 min X. Yang bawah jadi 4 min X. Lanjut. Jadi seperti ini. Ada yang sama, bisa disederhanakan, yaitu X-nya. Nah, menjadi limit X mendekati 0 dari 2 plus akar 4 min X. Tinggal kita substitusikan angka 0 ke fungsinya. Jadi seperti ini. Hasilnya adalah 4. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu contoh keempat. Limit X mendekati 7 dari 2 min akar X min 3 per X kuadrat min 49. Itu juga mengandung akar ya, tapi yang mengandung akar adalah yang di bagian pembilangnya. Nah, kalau kita substitusikan hasilnya juga 0 per 0, maka dia tidak dapat menentukan nilai. Maka penyelesaiannya kita kalikan dengan sekawannya yang pembilangnya. Di sini 2 min akar 4 akar X min 3, maka jadi sekawannya jadi 2 plus akar X min 3. Jadi dikalikan sekawannya. Oke. Sudah dikalikan jadi seperti ini. Nah, kemudian yang X kuadrat min 49 kita faktorkan. Oke, jadi seperti ini. Oke. Kemudian kita keluarkan negatifnya, di sini menjadi min X min 7. Jadi ada yang sama, kita bisa sederhanakan. Ya, seperti ini. Kemudian kita substitusikan angka 7-nya. Jadi 7 plus 7 kalikan 2 plus akar 7 min 3. Oke, jadi seperti ini. Dan hasilnya adalah min 1 per 56. Oke, sudah. Lanjut ke contoh kelima. Di sini kalau tadi kan pada contoh ketiga adalah akarnya ada di penyebutnya. Kemudian contoh keempat itu akar ada di pembilangnya. Untuk contoh kelima ini yang mengandung akar adalah yang di pembilang dan penyebut. Jadi dua-duanya mengandung akar.
matematika kita. Kalikan dengan sekawannya, kita juga mengalihkan sekawan yang pembilangnya dan mengalihkan sekawan penyebutnya. Jadi dua kali mengalihkan sekawan. Ini adalah sekawan pembilang, ini adalah sekawan penyebut. Kemudian kita kalikan dulu. Nah, kemudian karena kan kalau misalnya yang atas ini kita kalikan dengan ini, itu kan angka yang di dalam akar ini sama. Nah, berarti kan sudah cocok. Nanti kalau misalnya dikalikan, maka akan menghilangkan akarnya. Tapi untuk yang bawah, ini kan di dalam akarnya kan berbeda. Jadi dia tidak, kalau dikalikan tidak menghilangkan akarnya. Maka yang bawah sini dengan yang bawah sini, penyebut yang sini dengan penyebut yang sini, kita tukar tempatnya. Kita tukar tempatnya saja seperti ini. Jadi yang kita tulis di depan, ini kita tulis di belakang. Itu nggak apa-apa, itu sama aja. Nah, kemudian jadi seperti ini, kita kalikan aja ini dengan ini dengan ini, jadi seperti ini ya. Dan jangan lupa yang bawah ditulis kembali. Seperti itu, bisa dicermati dulu. Lanjut ya. Oke, kemudian, nah ini sudah dihitung. Nah, kemudian kita keluarkan duanya, karena semuanya bisa kita bagi dengan 2 ya. Jadi seperti ini, jadi 2 kali X min 3 min 2 kali 2X plus 6. Sini kita tulis seperti biasa. Kemudian, nah sudah, jadi seperti ini. Duanya kita sederhanakan. Jadi minnya kita taruh di depan ya, min satunya. Gak apa-apa. Kita substitusikan angka 3 ke fungsinya. Nah, jadi seperti ini. 0 per 12 itu sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya adalah 0. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal latihan. Jadi contohnya ada 5 ya. Kita masuk ke soal latihan sekarang yang harus dikerjakan oleh kalian. Hitunglah nilai limit fungsi-fungsi berikut. Ini soal yang pertama. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 7X plus 12 per X min 3. Jadi kalian harus menyelesaikan dan menentukan nilai limitnya. Ini yang soal kedua. Ini soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Soal keenam. Dan soal ketujuh. Jadi nanti kalian diminta untuk mengerjakan 7 soal ini di buku tulis kalian masing-masing dengan berdasarkan contoh-contoh di sebelumnya tadi gitu. Oke. Nah, tugas kalian adalah yang satu, pelajari materi dengan seksama, pahami materi dengan baik, kerjakan tugas di buku tulis kalian masing-masing dan kirimkan hasil dari pengerjaan tugas kalian itu ke email guru mata pelajaran yang akan diinformasikan melalui Google Classroom. Oke, sekian dari Ibu. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.